bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah kalau pada hari ini semuanya sehat, sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan pada hari ini dengan lancar dan juga tanpa hambatan satu hal apapun. Oke, kali ini Bunda akan membahas tentang tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Lebih tepatnya, subtema 2, yaitu perkembangan dan pertumbuhan manusia. Oke, sebelum Bunda menjelaskan, kali ini Bunda ingin bertanya dulu kepada anak-anak Bunda. Dan pertanyaannya seperti ini, pernah nggak kalian mengamati dari kelas 2 hingga ke sekarang kalian baru naik kelas 3, yaitu ada perubahan tinggi badan dan juga berat badan? Ada nggak ya? Pasti ada. Nah, untuk selanjutnya, kalian juga pernah merasakan nggak pada diri kalian bahwa kalian mengalami pertumbuhan? Oh ada, pasti ada kalian, dan pasti kalian merasakan. Nah, kalau begitu bagaimana sih cara kalian untuk atau dapat mengetahui bahwa kalian itu mengalami pertumbuhan? Gimana caranya kamu melihatnya? Oke, kalau ingin tahu, kita kulas satu persatu. Nah, kali ini kalian harus tahu bahwa setiap makhluk hidup itu pasti akan mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan itu biasanya ditandai dengan yang namanya perubahan dari tinggi badan dan juga berat badan. Tinggi badannya yang dulu kecil sekarang hingga tinggi. Ada lagi yaitu berat badan yang dulu kurus sekarang menjadi gemuk. Nah, seperti itu. Kok bisa ya? Bagaimana kita melihatnya? Nah, melihatnya begini. Ada tahapan di mana manusia itu mengalami pertumbuhan. Kita bisa membedakannya dari sini. Awal pertumbuhan manusia itu berawal dari bayi, balita, anak-anak, lalu remaja, dilanjutkan dengan dewasa, dan juga lansia. Jadi, pertumbuhan manusia itu berawal dari bayi hingga lansia. Nah, kalau ingin melihat perkembangan manusia itu biasanya dilihat dari yaitu perubahan dari fungsi tubuh. Nih, kita punya anggota tubuh nih, tangan, mata, kaki, dan yang lainnya. Itu salah satu bisa kita lihat dari perkembangan manusia. Lalu dari fungsi tubuh itu kita juga bisa melihat dari kecerdasan. Selain kecerdasan, kita juga bisa melihat dari tingkah laku. Kalau kalian bingung, begini ya maksudnya Bunda, bahwa dari fungsi tubuh itu tadi fungsinya sudah berbeda. Kalian tadi sudah melihat bahwa dari bayi hingga lansia. Contoh, fungsi tubuh yang berubah. Pada saat bayi, kalian belum bisa berjalan. Ketika balita, kalian mulai belajar berjalan. Dan hingga sekarang kalian sudah bisa berjalan. Itu maksud dari perubahan fungsi tubuh. Kalau fungsi tubuh kalian sudah berubah antara yang belum bisa hingga yang sudah bisa, maka kalian sudah mengalami perkembangan. Ya, dari situ ya Nak. Tingkah laku, dari tingkah laku juga, dari kecerdasan juga bisa. Oke, contohnya dulu Fadli belum bisa. Contoh ya ini ya. Dulu Fadli belum bisa mengucapkan huruf A ketika masih kecil.
Dan sekarang Fadli sudah bisa mengucapkan huruf A. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kecerdasan kognitif. Bisa juga contoh dari kecerdasan tingkah laku. Contohnya, dulu Fadli ketika makan itu masih berserakan. Belum bisa, artinya nasinya masih tumpah-tumpah. Nah, kalau sekarang Fadli sudah bisa makan dengan rapi, yaitu nasinya tidak berceceran, dan setelah makan Fadli sudah bisa mencuci piring sendiri. Nah, itu adalah perubahan tingkah laku yang dulunya belum bisa, sekarang menjadi bisa, sehingga poin plusnya Fadli hari ini menjadi anak yang tertib dan juga menjadi anak yang rajin sehingga membantu pekerjaan orang tua. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil dari perkembangan kalian. Nah, dari sini kalian juga pasti akan mengetahui yaitu perkembangan itu dipengaruhi oleh apa saja sih? Ada yang tahu nggak ya? Udah mikir dulu ya. Ada yang tahu nggak kira-kira anak-anak? Pasti ada. Nah, dari perkembangan kalian yang belum bisa menjadi bisa itu tadi, salah satu faktornya adalah keturunan dari sifat orang tua. Nah, kalau sifat orang tua itu biasanya sifat atau bisa dikatakan apa ya? Sifat aja deh, biar nggak kesulitannya. Nah, faktor perkembangan tadi itu dipengaruhi oleh sifat yang diwariskan oleh orang tua. Contohnya seperti warna kulit, lalu rambut, terus ada lagi yang namanya bentuk wajah. Ini adalah salah satu sifat yang diwariskan oleh orang tua. Jadi sifat itu bukan hanya dari oh anak ini baik, anak ini belum baik, oh anak ini jujur, anak ini belum jujur. Jadi bentuk dari anggota tubuh ini merupakan salah satu sifat yang diwariskan oleh orang tua. Selain itu, ada lagi yang mempengaruhi perkembangan, yaitu makanan. Makanan yang kita konsumsi itu juga akan mempengaruhi perkembangan. Salah satunya di sini biasa makan sayur, makan buah-buahan, makan makanan yang sehat. Nah, itu juga mempengaruhi dari perkembangan manusia. Selain itu, juga ada yang namanya istirahat. Kalau kita istirahatnya tepat waktu, ya, kalau kita tepat waktu dan sesuai dengan kalau kita istirahatnya sebentar, itu juga akan mempengaruhi tubuh kita. Contoh begini, kalau kita pada malam hari tidurnya kemalaman, pasti kita otomatis waktu istirahat kita akan berkurang. Efeknya kita akan bangun kesiangan. Nah, itu juga sangat berpengaruh juga, ya kan? Akhirnya lupa untuk sholat subuh atau sholat subuhnya kesiangan. Nah, itu jadi kita sebagai manusia, supaya perkembangan tubuh kita atau pertumbuhan manusia itu berjalan dengan baik, maka kita harus mematuhi yang namanya harus menerapkan hidup yang baik, yaitu contohnya dengan cara tidur tepat waktu, makan makanan yang sehat. Nah, seperti itu, biar perkembangan kita juga jauh lebih baik. Nah, dan kita ada lagi yaitu yang mempengaruhi dari perkembangan manusia, yaitu olahraga.
kalau kita olahraga dengan teratur sehingga tubuh kita menjadi sehat dan perkembangannya pun juga menjadi lebih cepat. Artinya kita tidak mudah sakit dan kita tidak terkendala apapun. Lalu ada lagi yaitu rekreasi. Rekreasi itu apa harus ke pantai sih Bun? Apa harus ke kolam renang sih Bun? Tidak. Artinya kita melihat sesuatu yang kita sukai itu saja itu sudah termasuk rekreasi. Contohnya menonton kartun atau menonton televisi yang biasanya kita lihat. Aku mau lihat kartun SpongeBob. Nah, pada hari ini itu adalah salah satu bentuk rekreasi kita. Nah, di mana yang nantinya pikiran kita itu menjadi senang, kita menjadi bahagia. Nah, itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi manusia. Nah, itu penjelasan sekilas tentang Bunda. Bunda mau mengulangi lagi, yaitu pertumbuhan itu akan dialami oleh semua makhluk hidup, termasuk manusia. Nah, pertumbuhan itu biasanya ditandai dengan tinggi badan dan berat badan kita yang berubah. Nah, tahapan dari pertumbuhan manusia yaitu ada bayi, balita, lalu anak-anak, setelah itu remaja, setelah remaja itu dewasa, setelah dewasa dan dilanjutkan dengan lansia. Itu adalah tahapan pertumbuhan manusia. Nah, perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh apa saja tadi? Yaitu perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh sifat yang diwariskan oleh manusia. Yang kedua yaitu makanan yang kita konsumsi. Yang ketiga yaitu istirahat. Yang keempat olahraga. Dan yang kelima itu rekreasi. Nah, biasanya kalau perkembangan itu baik, itu akan ditandai dengan maksud Bunda, kalau perkembangan itu baik dan tidaknya itu akan diketahui dari perubahan kemampuan anggota tubuh. Selain itu akan diketahui dari kecerdasan kita. Dan setelah itu akan diketahui dari tingkah laku kita. Nah, itu sekilas yang bisa Bunda jelaskan. Semoga bermanfaat. Setelah ini Bunda akan memberikan tugas kepada anak-anak. Oke anak-anak, terima kasih sudah menonton videonya. Kali ini ada tugas untuk kalian. Tugasnya apa sih? Kalian membuat sebuah cerita yang berisi tentang diri kalian sendiri atau perubahan dan pertumbuhan kalian selama ini. Boleh bertanya bersama dengan orang tuanya. Dulunya kalian seperti apa, sekarang seperti apa? Nanti dituliskan di kertas HVS. Dan jangan lupa untuk memperhatikan yang namanya huruf kapital. Jangan lupa juga huruf kapital biasanya ditandai dengan di awal kalimat menggunakan huruf besar. Dan setelah tanda titik juga menggunakan huruf besar. Oke, itu saja yang bisa Bunda jelaskan. Terima kasih, semoga kalian senang melihat video kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, keluar pakai masker dan kembali ke